Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung mengarah ke Pak Bupati. Pak Bupati, sebenarnya aturan ini juga sudah dilakukan kajian-kajian sebelumnya, bahkan ada indikasi pelanggaran jika memang metode lama terus ini akan diberlakukan seterusnya begitu ya Pak ya. Dan juga bahkan sudah dibuat regulasinya, ada aturannya. Tanggapan Anda seperti apa Pak Bupati? Ya, saya sangat yakin sekali bahwa kementerian sudah buat formula yang adil, transparan, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan Mbak, seperti kejadian ini, orang mau nikah, sudah dijadwalkan semuanya, tiba-tiba pengantinnya nggak jadi, ini kan repot gitu ya. Dan kami juga berpikir yang namanya undang-undang juga selalu ada proses transisi. Tidak hari ini umumkan, hari ini dilaksanakan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kami minta Kabupaten Garut, dan semua saya yakin, dan Kabupaten juga setuju dengan konsep ini. Yang saya yakin, Kementerian sudah membuat formula yang benar-benar diharapkan memberikan asas. Tapi jangan dipaksakan tahun ini. Dan saya tadi mohon mendengarkan juga narasumber yang lain, anggota DPR RI yang terhormat juga. Pak Adi juga sama sepakat ada kelonggaran-kelonggaran yang dibuat. Apakah kemudian tadi ada pengecualian untuk yang sepuh atau yang lain yang dianggap penting, tapi di bayang saya yang paling gampang itu ya udah jangan dipaksakan tahun ini, ya. Jadi tidak dipaksakan, dan ini karena apa? Karena juga akan ya dimohon aja di Garut tuh Mbak, ada 1.900 orang yang tertunda. Ini bukan jumlah yang sedikit. Baik, dan saya juga membayangkan mereka kemarin sudah ketemu ke DPRD Garut, dan juga mereka cerita mau ketemu sama di Jakarta yang menurut saya mereka adalah ibu-ibu, bapak-bapak sepuh-sepuh. Ingin mengkomunikasikan lah ya keresahan yang ada di daerah. Ada dijelaskan ke Garut, dan tadi jangan dipaksakan untuk tahun ini. Baik, jangan dipaksakan. Semuanya kami dukung pemerintah. Ya, jangan dipaksakan, sosialisasi terlebih dahulu, itu yang kemudian diharapkan oleh teman-teman yang ada di daerah, terutama yang akan berangkat haji begitu ya. Saya ke Pak Saleh Daulay terlebih dahulu. Pak, informasinya DPR ini sebenarnya sudah setuju. Kalau kita perlu waktu lagi untuk setidaknya menunda aturan dan juga metode yang baru ini, nantinya akan kembali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tadinya sudah disoroti. Seperti apa menurut Anda? Jadi setahu saya kalau DPR itu, kalaupun dia kasih persetujuan itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan sebagai referensi. Dan saya tahu juga Kementerian Haji yang baru ini kan juga tidak semuanya orang yang sudah terbiasa mengurus haji. Bahkan diantaranya sebagian besar juga yang baru-baru ini kan juga baru menangani haji. Jadi belum tentu paham dari seluruh segmentasi yang ada di sana. Katakanlah tadi, misalnya dikatakan ini sesuai dengan undang-undang. Tidak semua penyelenggaraan ibadah itu disesuaikan dengan undang-undang. Undang-undang itu kan buatan manusia. Betul, itu kita akan lakukan, kita akan laksanakan. Tetapi ada undang-undang yang itu turunnya dari Al-Quran, dari hadis. Jadi itu semua juga harus menjadi pijakan kita di dalam membuat putusan apapun yang berkenaan dengan ibadah, terutama ibadah haji ini. Ibadah haji ini itu adalah rukun Islam yang kelima. Semua orang wajib melaksanakannya. Jadi karena itu mereka yang mestinya sudah harus berangkat tahun ini, ya berangkat. Karena kan tidak ada jaminan tahun depan mereka sudah terdaftar ini akan berangkat juga. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga, saya ingin mengatakan juga bahwa andai kata ini dipaksakan tadi, seperti kata Pak Bupati, lalu mereka-mereka yang nggak jadi berangkat ini apakah hanya dibuat say goodbye saja tanpa ada kompensasi apapun? Mestinya kalau mereka tidak jadi pergi itu kan ada sesuatu yang mereka terima, apalah bentuknya gitu, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas-jelas mereka itu pasti akan sedikit kecewa atau mungkin banyak kecewa justru. Nah kalau itu yang dilakukan, maka tentu ya ini akan jadi presiden buruk juga dalam penyelenggaraan haji kita ke depan gitu. Jadi ada beberapa hal mungkin yang juga menjadi referensi terutama untuk Kementerian Haji ini, yaitu bagaimana meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan publik kepada Kementerian Haji ini. Sebab jangan nanti ganti nama, ya kan, kemudian ganti orang-orang yang bekerja di sana, tetapi kebijakannya sama saja tidak menjanjikan bagi mereka-mereka yang sudah katakanlah dijadwal, ditata oleh pemerintah untuk berangkat gitu. Jadi ini hal-hal yang saya kira menjadi perlu untuk kita pertimbangkan bersama. Adapun dengan DPR, ya saya tahu dan saya juga mengikuti dinamika ini karena praksi saya juga ada di dalam dan mereka juga sudah menyampaikan pandangan. Maaf, ada pandangan mereka yang disampaikan kepada publik dan juga kepada pemerintah supaya ini jangan dipaksakan, dan kalau bisa tentu semua kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah tersebut
sekali lagi harus benar-benar berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kita akan langsung minta tanggapan Pak Nafid. Pak Nafid, menarik tadi kalau dari Pak Saleh ya, satu yang sempat saya dengar adalah kompensasi Pak. Kira-kira mereka yang diundur keberangkatannya ini akan mendapat kompensasi kah? Dan bagaimana cara-cara dari Kementerian Haji dan Umroh ini untuk meredam setidaknya potensi-potensi konflik di daerah, Pak Nafid? Ya. Jadi gini Mbak, ini yang perlu jemaah kita pahami bahwasanya seperti contohnya Garut gitu ya. Tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa tahun ini mungkin hanya 100-an gitu ya. Ketika kemudian kita menggunakan perhitungan-perhitungan ini yang baru, itu akan fluktuatif. Jadi misalkan tahun ini hanya 100, tapi tahun depan itu bisa lebih gitu ya. Dan prediksinya tahun depan itu banyak begitu Mbak. Kita sudah kita hitung ya, untuk tahun depan itu tidak sebanyak 100 tapi lebih dari itu, bisa 3 kali 4 kali lipat dari angka yang sekarang begitu. Artinya memang kemudian Pak Bupati itu tidak menjadikan ketika tahun ini hanya 100 tahun depan juga 100 juga tidak, tapi memang fluktuatif tergantung dari berapa yang jemaah Haji Garut yang masuk dalam angka kuota di Jawa Barat. Bisa jadi tahun ini 100, bisa jadi tahun depan bisa 500, tahun depannya bisa 1000, tergantung dari jemaah yang mendaftar yang di tahun itu. Yang tahun ini mendaftar rata-rata berangkat adalah 2012 dan 2013. Nah, ketika jemaah mendaftar di tahun itu Garut banyak, otomatis nanti akan menjadi banyak. Meningkat. Ya, ini yang kemudian calon jemaah haji kita perlu tahu bahwa ini bukan harga mati. Kita bisa kalau memang misalkan tahun ini ditunda begitu ya. Ya di satu sisi memang pemerintah punya pemikiran yang lain, punya perhitungan yang lain, dan di sisi yang lain adalah ada sesuatu mungkin manfaat yang bisa diambil karena haji itu rahasia Allah yang memberikan rahasia terhadap haji ini ada Allah, sehingga ketika kemudian tidak berangkat tahun ini mungkin bisa diambil hikmahnya. Namun terkait dengan tadi kompensasi begitu ya, kita bicara terkait dengan kompensasi, memang jamaah haji kita belum ngumumin apa-apa kemarin gitu loh. Kemarin teman-teman di kabupaten kota itu Kementerian Agama melakukan verifikasi, belum kemudian diminta untuk biovisa, bikin paspor, cek kesehatan, itu belum ada perintah dari mana-mana. Jadi baru hanya verifikasi aja. Jadi hanya konfirmasi saja, tapi memang inisiatif jamaah sendiri begitu ya. Nah ini yang kemudian ketika dimintai kompensasi, ya memang karena ini inisiatif jamaah begitu ya, kita ya dari sisi kami, dari Kementerian Haji cuma bisa menyampaikan bahwa dengan regulasi ini mungkin ada yang kecewa, itu wajar. Karena kalau yang kecewa itu pasti teriak. Tapi yang seneng itu diem-diem aja gitu ya. Mungkin barangkali kita bisa mengambil hikmah lah terkait dengan ini. Baik, itu poinnya. Saya ke Pak Ade. Pak Ade, jadi solusinya sejauh ini apa? Kalau sebenarnya satu kebijakan disambut baik, tetapi hanya masalah waktu saja, Pak Ade, dan juga apa yang harus dilakukan oleh kementerian terkait untuk setidaknya memperkecil ya konflik yang kemudian ini ada di daerah. Ya, ini kan sedang ditunggu ya. Tahapan pertama sudah dilakukan adalah BPIH-nya sudah disepakati. Kan yang ditunggu oleh masyarakat sekarang ada pelunasan, jadwal pelunasan, pemeriksaan kesehatan, istitoah kesehatan. Itu kan prasyarat berikutnya. Nah, ini mereka sedang antri di sana, tiba-tiba ada informasi yang memang pengurangan kuota per provinsi. Ya, ini yang saya kira yang perlu dilakukan segera oleh pemerintah, Kementerian Haji dan Umroh, menjelaskan sejelas-jelasnya. Apa sih sebenarnya yang reasonnya, yang menjadi dasar, siapa yang diuntungkan nanti. Kan ini semata-mata adalah untuk kepentingan jamaah. Ya, betul. Bahwa ini nilai manfaat tadi tidak lagi disamakan. Yang baru daftar 8 tahun berbeda dengan yang sudah 20 tahun. Ini kan nilai bersama. Nah, ini yang saya kira adalah akan ada menemukan nilai keadilan bagi jamaah. Nah, untuk itu apa penjelasan pemerintah? Apakah bisa ditunda tahun ini? Ya kalau bisa ditunda, tetap kedepannya disampaikan bahwa ini adalah ke depan akan formulanya akan seperti ini. Jadi kalau yang tahun ini atau misalnya tadi
Unisolisan ambil jalan tengah. Tidak semuanya harga mati harus misalnya diputus seperti itu, bicarakan ulang sebelum proses pelunasan berjalan, biometrik berjalan, periksa istiqtoah kesehatan juga berjalan. Ini masih ada rentang waktu dan kepada tentunya ada tokoh-tokoh masyarakat yang berkepentingan terhadap ini, bantu pemerintah, termasuk saya. Memberikan masukan-masukan juga begitu ya Pak Ade ya. Kepada masyarakat bahwa ini adalah tujuannya bagus, tujuannya baik, semata-mata adalah berpihak kepada jemaah haji Indonesia. Saya kira tidak ada yang tidak kita bicarakan, tidak ada yang harus jadi konflik, justru jadi semua adalah rahmat. Ya, kebijakan-kebijakan dan juga masukan-masukan termasuk juga dari masyarakat ini sangat berguna. Tentunya kita harapkan di tahun 2026 sampai selanjutnya penyelenggaraan ibadah haji semakin baik begitu ya. Iya, harus ada perubahan dan perbaikan. Perbaikan yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ade, Pak Nafid atas perspektifnya sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam juga, dan juga Pak Saleh serta Pak Abdusi telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam melalui virtual. Sehat selalu semuanya.